Hai guys, welcome to my perdana YouTube channel. Hari ini aku jadi narasumber di Labore Gathering, di mana aku akan membahas jangan hanya mengikuti trends untuk perawatan kulit kita, tapi harus kenali kulit kita dan jenis kulit kita, itu yang benar. Buat kalian yang tahu tempat ini, mungkin kalian bakalan bilang weekend di tempat ini tuh pasti rame banget, dan aku ngerasain sendiri di sini. Bahkan venue-nya itu belum jadi, tapi aku udah merasakan vibes-nya tuh kayak rame banget di sini. Nah, sekarang aku mau kenalan dulu sama tim-tim panitianya sebelum acaranya dimulai. Setelah berkenalan, kita langsung masuk ke acara sesinya ya. Aku skip dulu. Nah, ini dia untuk acara sesinya. Kalian jangan lupa nonton sampai selesai ya, karena banyak banget informasi penting yang kita bisa ambil dari acara ini. Siapa ada pernah ya, aku juga pernah sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini tuh kita akan bahas mengenai tren skincare yang ada di TikTok sih dong sebenarnya. Nah, teman-teman bisa mungkin ada cerita sedikit tentang kefomoannya. Ada atau mungkin udah FOMO sama skincare ini ternyata nggak cocok, atau malah breakout, atau malah purging. Ada yang pernah cerita kayak gitu? Nggak ada. Jadi kalian ini kulitnya kalau misalnya FOMO, check out, cocok aja gitu. Ada yang merasa sendiri aja kayak mungkin. Kalau aku tuh karena aku kulit berbadan, ya itu aku cek sebenarnya apa sebetulnya bakal di kulit aku. Jadi kayak kalau dibilang kamu cocok nggak skincare ini, aku nggak tahu. Pakai aja kayak gitu. Kulit aku kan badan banget kayak gitu. Nah, oke dok, sebenarnya kita tuh mau bahas tentang tren skincare yang ada di TikTok. Nah, teman-teman ini sharing ya, kalau misalnya teman-teman kayak ada mau langsung bertanya atau mau langsung menyanggah atau mau apapun itu boleh banget, karena sharing aja pengalaman teman-teman, mau sharing, mau konsultasi sama dokter Mary juga bisa ya gitu. Mungkin kenalan dulu sih dokter Mary. Iya ya, boleh. Halo semuanya. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Saya dengan Dr. Mariana, praktek Ameris Estetik Klinik, lokasinya di Gading Serpong. Dan kebetulan saya juga ngambil S2-nya di bidang anti-aging dan estetik medicine. Nah, itu mungkin kadang-kadang ada yang bingung ya, Kak Elin ya, bedanya apa sih sama SPDVE ya kan? Nah, jadi kalau S2 anti-aging sama estetik itu kita memang belajarnya di bidang mencegah penuaan dan juga hal-hal terkait dengan estetika medis. Nah, kalau misalnya untuk SPDVE memang ranahnya itu adalah mempelajari tentang penyakit kulit dan juga cara mengobati dan sebagainya. Ya, kalau kita itu lebih ke mencegah kayak gitu. Ya, mungkin singkatnya seperti ini Kak Elin ya. Nah, kemudian untuk saat ini domisili di Gading Serpong sih. Mungkin ada Instagramnya tuh, kalau teman-teman mau follow. Boleh banget, aku senang banget berteman, boleh di boleh di follow. Teman-teman aktif di IG juga loh teman-teman. Aktif ya, ada juga di Threads ya. Threads juga, TikTok juga ada. Oke. Instagramnya apa? Untuk IG-nya di @doc.merich. Dok Marriage. Yes. Kalau nama-namanya itu dokter Mariana. Sudah di follow kakak-kakak semuanya. Sudah di follow, wah terima kasih banyak. Sudah follow saya. Nanti kalau misalnya kita mau tanya-tanya boleh ya dok? Boleh. Nanti kalau misalnya sehabis ini kadang-kadang kan ada yang mau malu, misalnya bertanya pada saat sesi, boleh banget Kak Elin, boleh banget langsung DM ke aku aja. Nah, langsung kita masuk aja ke temanya ya dok. Nah, sekarang ini tuh banyak banget tren TikTok tuh kayak berubah-ubah banget ya, apalagi skincare ya. Dan sekarang kayak viral dikit pasti dibeli kayak gitu dong. Mungkin kalau untuk ngikutin TikTok kayak sebenarnya skincare yang viral sekarang tuh bukan skincare lokal, skincare China. Jadi masyarakat Indonesia itu banyak FOMO-nya, banyak men-check out-nya tuh brand-brand China sebenarnya. Nah, sebenarnya menurut Dr. Mary itu ada apa sih sebenarnya terjadi di dunia skincare, termasuk khususnya di Indonesia sekarang ini dok, di 2026 ini? Sebenarnya sih mungkin Kak Elin kalau misalnya dari yang saya lihat ya, karena teknologi karena semakin kesini mungkin ya kalau misalnya kita lihat ya nggak mungkin ada yang nggak punya handphone ataupun akses terhadap sosial media gitu ya. Dan yang paling berpengaruh
nomor satu pengaruhnya paling berpengaruh. Jadi apa yang dipakai oleh influencer secara tidak langsung dilihat oleh masyarakat dan juga dilihat, wah bagus ya yang dipakai oleh influencer, akhirnya ikut juga untuk check out ataupun beli produk yang sama. Karena memang sesimpel pengen deh seperti influencer A misalnya, karena pakai produk ini bagus kayak gitu. Tadi yang baru-baru viral banget nih, ada seorang influencer dia makan suplemen kayak segini, langsung jadi sarung, diminum, dan itu nggak pakai air putih kok. Itu orang di TikTok. Wah, aku nggak ikutin lagi Nah, inisialnya jadi dia tuh minum suplemen macam-macam banget dong, kayak segini, abis itu langsung dia minum pakai air yang warnanya merah. Aku nggak tahu tuh air merah air apa ya. Ini kolagen. Jadi bukan air putih. Ya jadi bukan air putih. Terus ada dermatologis yang menganggap kontennya dia, tapi malah dia blokir dermatologis. Nah itu menurut dokter kayak gimana sih dok? Atau sebenarnya kita kalau minum suplemen tuh satu-satu dulu atau mungkin dua-dua, harus pakai air yang bagusnya kayak gimana? Kalau aku jadi dermatologis juga aku kan gagal nih. Dan dia malah dokter di dermatologis ini dong, dia nggak mau salah. Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya kita harus kenali dulu sih, karena kan yang diminum tuh banyak banget ya. Jadi kita harus tahu dulu itu kandungan dalamnya itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi jangan misalnya nih ada vitamin C, vitamin D, vitamin ADEK misalnya ya. ADEK semuanya ada di situ misalnya gitu. Terus ditambah lagi ada glutathione, kolagen dan lain sebagainya gitu. Nah dalam tubuh kita itu melihat suplemen itu jadi racun. Oh jadi kalau jadiin satu kayak gitu dibiarkan malah jadi racun. Iya. Jadi dalam tubuh kita tuh langsung fighter tuh dia. Sistem imun kita tuh langsung fighter, walaupun ya kita mungkin aktivitas biasa aja, nggak ngerasa gimana. Tapi di dalam tubuh kita itu akan jadi menganggap ini tuh benda asing. Nah itu yang harus kita mungkin sekarang belum ada terjadi efek samping apapun, tapi dalam jangka panjang akan ada efek. Berarti dokter kita kalau misalnya minum suplemen itu ada nggak sih aturannya kayak ini nggak boleh dicampur sama ini, atau mungkin kita minum beberapa dulu terus setengah jam kita minum lagi gitu? Iya biasanya seperti itu ya. Jadi kayak misalnya ada yang diminum pagi atau mungkin kita misalnya kolagen atau apa kita minum malam kayak gitu. Misalnya sih memang seperti itu. Nah umumnya kalau misalnya kita mau minum suplemen tuh sama seperti kayak kita punya skincare. Jadi kita harus konsultasi dulu sama dokter, nanti diatur suplemen apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh satu individu ini. Jadi misalnya Kak Elin sama Kak Puja misalnya. Nah itu untuk kebutuhan vitaminnya akan berbeda di tubuh masing-masing. Biasanya itu yang akan didasarkan. Nah kalau misalnya ini biar ringkas gitu, misalnya aku minum vitamin ini tapi minum kolagennya dalam bentuk cair. Kita mau minum obat ini suplemen ini pakai minuman kolagen. Nggak boleh. Berarti harus biasanya air putih aja. Kalau misalnya vitamin ya air putih aja. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kolagen nanti dijeda aja. Jadi untuk yang itu inisial R jangan dicontoh ya. Harus sendiri ya, karena kan dapat voucher treatment. Ya. Ada lagi yang mau bertanya konsultasi tentang masalah kulitnya? Kebetulan kan akhirnya aku mau masuk di usia 30 tahun ya dokter. Kata orang-orang itu nanti kalau di dokter itu ada akan flek-flek hitam. Walaupun sebenarnya waktu itu nggak punya gitu. Apakah itu karena usia 30 tahun ke atas atau karena aktivitas immunofaktor? Pigmentasi itu sebenarnya tidak muncul pada saat kita masuk usia 30 tahun aja, tapi bisa muncul juga pada saat kita masih kecil, masih muda. Jadi biasanya mungkin kalau lihat anak-anak muda ya udah mulai muncul, misalnya usia 3 tahun, 4 tahun udah mulai freckles kayak gitu. Nah sebenarnya pigmentasi itu yang paling berpengaruh pertama genetik. Jadi kalau misalnya orang tua kita juga yang tipe gampang pigmentasi, biasanya kita juga akan lebih mudah untuk pigmentasi. Terus yang kedua, faktor tadi lifestyle itu bisa mencangkup kayak kita bisa aktivitas, lebih banyak aktivitas outdoor, kena matahari itu bisa bikin pigmentasi. Terus yang ketiga bisa faktor dari makanan.
makanan yang mungkin kita tidak jaga gitu ya, minyak-minyak ya, gula-gula, tepung, itu juga bisa secara tidak langsung akan meningkatkan pigmentasi itu muncul. Terus yang keempat, perawatan itu bisa kayak misalnya sering eksfoliasi tadi, terus pakai peeling atau apa, kulit kita nggak cocok, kemerahan, iritasi, jadi pigmentasi. Terus yang terakhir itu juga bisa terjadi kalau misalnya kita sering paparan terhadap blue light. Blue light itu bisa dari laptop, dari handphone, seharian nonton gitu. Kadang-kadang kita bingung ya, kenapa sih dok di dalam ruangan aku nggak kena panas, nggak ada efek rumah kaca, tapi harus pakai sunscreen. Nah, yang kita takutkan sebenarnya paparan bukan panas saja dari matahari, tapi juga paparan panas dari laptop, dari blue light kayak gitu. Itu menurut penelitian ternyata bisa meningkatkan pigmentasi atau flek itu. Kayak gitu. Dari lampu panas, kompor, oven. Iya. Yang penting banget sebenarnya dok pakai sunscreen meskipun nggak keluar rumah. Betul. Betul. Kalau influencer sekarang kan dok, aku lihat sebenarnya kayak mereka itu banyak banget yang masih asal review, asal endorse, tapi belum tahu kayak asal kandungan-kandungannya itu mereka nggak review banget gitu lah dok. Kita tuh sebenarnya gimana sih dok cara nyarinya kayak gitu? Apakah misalnya ini ada influencer A nge-review brand A gitu, habis itu ada dokter B nge-review barang yang sama, tapi mereka tuh kayak kontra. Nah itu berarti kita harus percaya ya dokternya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang endorse kayak gitu, biasanya mereka kan ada tentang profesionalitas ya. Dan kadang-kadang apa yang dikirimkan kepada mereka pun produknya mungkin bisa aja sama, atau mungkin yang mereka pakai ketika review itu berbeda. Bisa seperti itu, karena kan di balik layar itu kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita mau percaya yang mana, sebenarnya lebih ke kita bahas dulu untuk kayak misalnya kandungannya itu, aktif ingredientsnya itu sih yang kita ketahui gitu. Nah, ketika kita tahu aktif ingredientsnya apa, kita mungkin bisa konsultasikan dulu kepada dokter. Karena kalau misalnya menurut saya sih ya, secara kedokteran ataupun profesionalitas sebagai dokter, memang tidak boleh juga kita kayak misalnya overclaim atau mungkin kita itu bicarakan sebuah produk itu sampai melebih-lebihkan, atau mungkin kita malah jadi mungkin bohong gitu ya terhadap suatu produk, itu memang tidak boleh. Jadi mungkin kalau misalnya memang kita tertarik sekali dengan satu produk yang ini kita coba banget, kita boleh banget konsultasikan dulu sama dokter kayak gitu sih. Oke, berarti itu termasuk kayak basic atau langkah pertama dengan kita menangani ada brand viral. Berarti kita harus cek kondisi kulit kita dulu ke dokter, nggak asal kayak langsung pakai. Jadi ngomong-ngomong paling penting sih jadi kamu ikut ini tuh lebih ini ya ini kamu baru tahu pasti itu ada yang Di dalamnya ada yang lain iya itu tidak yang warna kita kayak yang ini kamu nggak tahu kamu udah tahu Selamat sore semuanya. Salam kenal, aku Zikra dari Bisako. Nah hari ini kita mau bikin beach watch Mbak. Nanti insya Allah akan aku jelaskan juga step-step kandungannya. Sebelumnya di meja yang makan sudah ada nih mangkok kayak gini nih. Satu, dua, tiga. Skin Factor Getri.